sejak awal sebetulnya memang dari rancangan kontrak pun sudah Bapak Ibu sebagai PPK itu sudah mulai mengendalikan. Mungkin kalau di awal-awal mulai dari rancangan kontrak sampai dengan sebelum penandatangan kontrak itu bentuk pengendalian itu tertera di dalam dokumen. Bentuk pengendalian kita itu gimana kita menyusun dokumen itu dengan sebagaimana baiknya. Nah, namun challenge-nya ini lebih besar itu ketika Bapak Ibu KPK itu sudah mulai dalam melaksanakan kontraknya. Berbeda lagi kan nanti apa yang kita tulis di dokumen itu bisa aja berbeda dengan nanti bagaimana dilaksanakan itu Bapak Ibu. Nah, pengendalian ini sangat diperlukan karena kita itu untuk mencapai tujuan dari pengadaan itu sendiri, value for money. Kita untuk menghindari adanya kerugian negara, apalagi menghindari adanya muncul tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh kita sebagai user maupun dilakukan oleh penyedia sebagai pelaku kerja. Nah, resiko yang sekiranya muncul nih Bapak Ibu dalam hal Bapak Ibu kurang mengendalikan kontrak itu ada beberapa, mulai dari resiko terlambat pekerjaan itu selesai, adanya uang prestasi yang dilakukan oleh para pihak, munculnya sengketa akibat adanya perbedaan pemahaman dalam klausul kontrak yang sudah disepakati bersama, resiko nanti ketika misalkan itu pekerjaan tidak selesai malah mohon maaf tergeser. Nah, ketika pekerjaan itu belum selesai, akhirnya atau ketika ada tindak pidana atau tindakan perbuatan melawan hukum yang terjadi yang mengakibatkan adanya timbul kerugian negara maupun akhirnya tindak pidana korupsi. Nah, untuk mencegah resiko ini terjadi pada saat Bapak Ibu mengendalikan kontrak dalam akhir tahun ini, kan memang dari perencanaan itu dari awal sudah firm, sudah memadai. Nah, sekarang tinggal kita nih mengendalikan pada saat proses kontrak itu seperti apa. Nah, poin-poin pengendalian yang bisa kita lakukan nih Bapak Ibu dari segi waktu, di mana kita memastikan dengan kita mengendalikan itu dari segi waktunya itu tidak telat pekerjaannya, tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak. Nah, poin mutu, di mana kita harus memenuhi kualitas minimal dari apa yang sudah kita sepakati bersama dalam kontrak. Dan itu juga terkait dengan biaya Bapak Ibu, jangan sampai biaya itu membengkak melebihi dari aturan, membengkak dengan nilai perubahan itu melebihi dari apa yang sudah diatur di dalam kontrak, yang sudah diatur dalam peraturan. Jadi kita memastikan kalau itu sudah sesuai dengan biaya yang sudah kita sepakati dalam kontrak. Nah, caranya bentuk pengendalian seperti apa Bapak Ibu? Bentuknya itu bisa seperti Bapak Ibu melakukan rapat berkala antara PPK, tim teknis dengan penyedianya. Setelah itu melakukan observasi terhadap permasalahan, mencari jalan solusinya seperti apa, dan melakukan uji materi. Nah, tadi Bapak Ibu dalam bentuk pengendalian kontrak, sekarang kira-kira akhir tahun itu kan mungkin pekerjaan itu akan berubah ya Bapak Ibu, dinamis ya. Keadaan lokasi pekerjaan, keadaan di lapangan itu bisa sangat dinamis, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Makanya mungkin bisa saja nih ketika nanti mendekati akhir tahun Bapak Ibu ya, saat-saat ini tuh tidak hanya karena faktor keadaan alam di lokasi pekerjaan, tapi ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan mau tidak mau dilakukan perubahan kontrak, maupun itu tambah kurang pekerjaan, atau mengurangi ruang lingkup, atau misalkan mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, itu masuk di dalam kriteria perubahan kontrak, Bapak Ibu. Di dalam pasal 54 ya Bapak Ibu, di dalam Perpres sudah diatur kriteria untuk melakukan perubahan kontrak itu apa? Kriterianya adalah di mana ada perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis ataupun KK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, sehingga Bapak Ibu selaku PPK dan penyedia dapat sama-sama melakukan perubahan kontrak yang meliputinya 4 hal ini: menambah atau mengurangi volume tercantum kontrak, menambah dan atau mengurangi jenis pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Jadi meliputi 4 hal ini Bapak Ibu. Tapi biasanya ketika Bapak Ibu
Biasanya itu di lapangan ketika Bapak Ibu melakukan menambah volume atau menambah jenis kegiatan, itu kan berimpact, tidak menutup kemungkinan itu berimpact kepada perubahan nilai. Nah, perubahan nilai itu sendiri di dalam aturan yang diatur dalam peraturan juga nomor 12 tahun 2021 itu dibatasi ya Bapak Ibu, dibatasi hanya sampai dengan 10%. Seperti itu. Itu yang harus dipegang oleh Bapak Ibu PPK dalam melakukan perubahan kontrak. Berbeda hal lagi, misalkan ketika nanti PPK melihat uh, kalau lebih dari 10% gimana? Nah, itu nanti kita perlu diskusi lebih lanjut Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pegangan adalah apa yang secara letterlock tertulis di dalam aturan yang berlaku saat ini. Nah, dalam melakukan perubahan kontrak, kami izin untuk mengingatkan Bapak Ibu jangan sampai lupa Bapak Ibu untuk melakukan final addendum kontrak. Karena memang dan setiap perubahan kontrak itu tolong Bapak Ibu untuk didokumentasikan, didukung dengan data dukung yang sangat-sangat lengkap selengkap mungkin. Karena memang dari kami di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum sering menerima konsultasi-konsultasi permasalahan hukum ketika perubahan kontrak, ketika melakukan adendum ternyata latar belakang data dukung untuk melakukan perubahan kontrak itu tidaklah lengkap sehingga ketika ada suatu perbedaan pemahaman persepsi akhirnya muncul menjadi sebuah sengketa yang tidak bisa diselesaikan di antara kedua belah pihak. Oleh karenanya PPK dan penyedia itu akhirnya berdiskusi dengan seperti itu. Nah, tadi perubahan kontrak SA. Sekarang terkait dengan pemberian kesempatan dan perpanjangan waktu Bapak Ibu. Dimungkinkan ketika di akhir tahun ini ada beberapa proyek-proyek pekerjaan yang bisa dilakukan perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan. Nah, kita Bapak Ibu harus bisa membedakan apa sih perbedaan pemberian kesempatan dan perpanjangan waktu, karena itu merupakan dua kondisi yang berbeda Bapak Ibu. Dan ini masih sering kami temui di dalam konsultasi baik tatap muka, baik konsultasi surat itu masih ada pemahaman yang kurang terkait dengan perbedaan pemberian kesempatan dan perpanjangan waktu. Apa yang disebut dengan perpanjangan waktu kontrak, apa yang disebut dengan pemberian kesempatan dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, kalau di dalam aturan sendiri disebutkan ya Bapak Ibu, perpanjangan waktu kontrak itu adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu karena tadi adanya perubahan kondisi lapangan, force major, atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pemberian kesempatan adalah penyelesaian pekerjaan melalui pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan penyedia barang jasa. Jadi poinnya adalah perpanjangan waktu itu karena tadi perubahan kondisi lapangan, cost major, atau peristiwa kompensasi. Jadi diingat Bapak Ibu kalau perpanjangan waktu itu ketika memang ada suatu kejadian yang itu di luar kendali dari para pihak itu sendiri. Atau mungkin dari kelalaian dari PPK-nya. Itu. Tapi kalau untuk pemberian kesempatan, itu pemberian kesempatan itu adalah kondisi di mana memang itu pure kesalahan dari penyedia itu sendiri. Makanya karena kesalahan dia dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, maka sebagai pemberian kesempatan. Ibu, kalau visinya adalah pemberian kesempatan mau panjang waktu kontrak itu tidak boleh kita rencanakan dari awal. Bahkan pemberian kesempatan itu benar-benar kalau istilahnya haram ya untuk kita bisa rencanakan dari awal. Biasanya di akhir-akhir tahun seperti ini nih satu dua bulan belakang ini tuh konsultasi nanya ke kita, Mbak gimana ya kalau misalkan nanti saya ternyata paketnya itu nggak sesuai dengan batas waktu, saya harus gimana? Nah, pertanyaan itu kan berharapnya Bapak Ibu pasti dibilang mungkin tidak intinya dari situ jawaban kami adalah kendalikan dulu kontraknya. Bapak Ibu jangan sampai berpikir terlalu jauh untuk saya perlu memberi kesempatan atau enggak ya. Jadi dipastikan dulu dalam 2 bulan ini Bapak Ibu 1,5 bulan ini memastikan saya harus mengendalikan kontrak sebaik mungkin untuk mencapai batas waktu kontrak yang sudah saya sepakati. Baru nanti ketika mendekati ya Bapak Ibu memang saat mendekati proses masa kontrak seminggu, ya itu pasti kepikiran ini saya harus gimana ya. Baru disitulah kita mulai mencari ancer-ancer ini perlu nggak sih saya memberikan kesempatan atau tidak. Jadi Bapak Ibu sebagai PPK itu udah mulai nih mengkaji kira-kira ini pekerjaan selesai atau enggak. Ketika nggak selesai saya itu harus atau bukan harus saya itu mungkin akan memberi kesempatan atau tidak secara
secara teknis kajiannya itu mendukung atau enggak. Jadi intinya kedua hal ini itu tidak boleh direncanakan dari awal Bapak Ibu. Dan satu lagi, pemberian kesempatan bukanlah merupakan hak bagi penyedia. Pemberian kesempatan itu adalah itu merupakan kondisi atau keputusan yang dia mereka berdasarkan penilaiannya sendiri, berdasarkan yang dibantu oleh tim teknis maupun oleh konsultan pengawas, itu berdasarkan hasil kajiannya penilaian itu memang wajar atau tidak untuk diberikan pemberian kesempatan. Nah, bagaimana kalau kontraknya itu sampai dengan batas waktu itu tidak selesai? Apa yang harus dilakukan oleh PPK? Nah, ketika untuk kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun, dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dengan cara PPK itu memberikan kesempatan kepada penyedia dengan berdasarkan penilaian yang dimiliki oleh PPK itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu tabel singkat uraian-uraian singkat terhadap perbedaan antara perpanjangan waktu dengan pemberian kesempatan. Nah, perpanjangan waktu tadi ya, penyebabnya itu perubahan kondisi lapangan, kompensasi, atau kadang kahar. Sedangkan pemberian kesempatan itu karena kelalaian dari penyedia. Nah, sanksinya seperti apa? Kalau untuk perpanjangan waktu tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan. Sedangkan untuk pemberian kesempatan dikenakan denda keterlambatan. Nah, hal menarik yang sering terjadi nih Bapak Ibu terkait dengan denda keterlambatan ya, dalam pemberian kesempatan masih kami temukan juga bahwa dalam pelaksanaan kontraknya pengenaan denda keterlambatan itu berbeda dari aturan. Yang jelas di dalam peraturan LKPP nomor 12 2021 baik lampiran 1 sampai dengan lampiran 3 baik pun di dalam MDP yang kami keluarkan, denda keterlambatan itu hanya dua Bapak Ibu, dari nilai kontrak atau bagian kontrak yang sudah ditentukan dari awal sejak penyusunan kontrak. Tapi di lapangan ada beberapa yang kami temukan nilai kontraknya itu bukan dua itu yang ditentukan. Bahkan bukan nilai kontrak, bukan dua jenis denda itu, melainkan denda keterlambatan itu yang diatur adalah dari sisa pekerjaan. Jadi Bapak Ibu tolong dipastikan nih, kembali dilihat-lihat lagi dokumen kontraknya saat ini. Dendanya itu seperti apa, jangan sampai menyalahi aturan. Nah, dan saya harapkan ketika memang ternyata ketika kita lihat di dokumen kontrak kita sekarang, ternyata itu beda pengaturan dendanya daripada aturan, mohon segera dilakukan adendum Bapak Ibu, dilakukan perubahan terhadap jenis denda keterlambatan. Nah, lanjut untuk lamanya waktu terkait dengan perpanjangan waktu itu, jika ada perubahan pekerjaan, maka waktu yang diperlukan itu disesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika latar belakangnya karena keadaan kahar, maka lamanya waktu yang diberikan itu paling lama sama dengan jangka waktu terhentinya pelaksanaan pekerjaan. Nah, jika latar belakangnya itu adalah peristiwa kompensasi, maka lamanya waktu yang diberikan itu paling lama sama dengan waktu terhenti atau terlambatnya. Sedangkan untuk pemberian kesempatan Bapak Ibu, yang pertama dapat melewati tahun anggaran. Yang kedua, jika kita merujuk ke dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, diatur itu pemberian kesempatan sampai dengan 50 hari kalender. Namun jika sampai dengan baru 50 hari kalender itu belum juga penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan, maka dapat dan berdasarkan penilaian PPK itu dapat untuk diberikan lagi kesempatan, maka dapat diberikan kesempatan kedua dengan jangka waktunya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terkait dengan jangka waktu ini Bapak Ibu dalam hal pemberian kesempatan perlu ditegaskan. Pemberian kesempatan pertama itu sampai dengan 50 hari kalender. Bukan berarti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti memberikan kesempatan langsung dikasih 50 hari. Enggak begitu Bapak Ibu. Melainkan nanti ketika penyedia memohon untuk memohon untuk penyelesaian pekerjaan melalui mekanisme pemberian kesempatan. Ketika penyedia 30 meminta perpanjangan 30 hari, Bapak Ibu juga harus memastikan memang berdasarkan bantuan tim teknis ataupun konsultan pengawas benar nggak sih 30 hari itu sesuai atau tidak. Jadi tidak serta-merta karena diatur di aturan 50 hari, ya udah dikasih langsung waktu 50 hari. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada batasannya, tetap berdasarkan penilaian Bapak Ibu, berapa sih waktu yang dibutuhkan seperti itu. Nah,
terkait dengan perubahan kontrak. Sama-sama dilakukan perubahan kontrak ya Bapak Ibu, perubahan kontrak baik itu perpanjang waktu atau pemberian kesempatan. Jadi kalau untuk pemberian kesempatan, perubahan kontraknya itu tadi terhadap jangka waktu pelaksanaannya. Nah, kalau untuk jaminan pelaksanaan ini sama-sama diperbaharui Bapak Ibu, diperbaharui jaminannya, diperbaharui masa berlakunya untuk pemberian kesempatan. Jika diperpanjang nih Bapak Ibu, maka dimintakan jaminan pelaksanaannya itu dimintakan perpanjangan masa berlakunya sampai dengan berapa lama ya berapa lama disepakati pemberian kesempatan itu diberikan. Nah, untuk waktu pelaksanaan, kedua-duanya ini Bapak Ibu harus dilakukan sebelum masa pelaksanaan kontrak berakhir. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu di lapangannya itu ada beberapa Bapak Ibu PTK yang ternyata sadar ini seharusnya dilakukan pemberian kesempatan, tapi baru enggak sesuai aturan itu baru dilaksanakannya itu ketika pekerjaannya itu udah selesai, bukan udah selesai bahkan ketika masa akhir kontraknya sudah selesai seperti itu. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang mulai bisa lah untuk melihat ini kira-kira saya pemberian kesempatan apa enggak nih, tapi bukan saat ini, melainkan nanti ketika memang secara penilaian Bapak Ibu kalau penyedia ini rasanya kurang mampu untuk menyelesaikan di akhir sampai dengan masa berakhirnya kontrak di mendekati masa itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk tabelnya. Ini berapa lama waktunya tadi sudah saya jelaskan ya, sampai dengan pemberian kesempatan pertama sampai dengan 50 hari kalender, dan dapat diberikan pemberian kesempatan kedua dan sesuai kebutuhan dan berdasarkan permintaan KPK. Sedangkan untuk perpanjangan waktu kontrak sesuai dengan kebutuhan. Nah, waktu prosedurnya itu dari penyedia mengajukan permohonan perpanjangan waktu Bapak Ibu disertai dengan data peminjam. Nah, dalam hal penyedia itu gagal atau lalai memberikan pemberitahuan dini, maka tidak dapat diberikan perpanjangan waktu. Selanjutnya, ketika penyedia sudah karena hal-hal lainnya itu memang harus diajukan oleh penyedia. Uh, malah malahan sedikit cerita beberapa hari terakhir ini dengan kesempatan itu sama-sama sepakat dengan kesempatan, tapi adanya keadaan kahar karena COVID. Padahal kan seharusnya itu COVID itu kan sudah dari awal ketika melakukan kontrak itu sama-sama sadar itu ada kejadian COVID yang mengakibatkan adanya adanya gangguan sehingga dibutuhkan perpanjangan waktu. Nah, itu jangan sampai yang kayak gitu-gitu Bapak Ibu itu malah nanti perlu dikaji lagi lah, jangan sampai nanti ada garis abu-abu antara saat pemberian kesempatan tiba-tiba penyedianya itu masuk meminta perpanjangan waktunya dengan alasan kompensasi seperti itu. Bukan kompensasi dengan alasan. Nah, sama juga ujung-ujungnya ketika PPK sudah melakukan penelitian, mengkaji, PPK sepakat dengan apa yang disampaikan penyedia, maka dilakukan pengadaan kontrak. Begitu juga dengan prosedur pemberian kesempatan. Kalau pemberian kesempatannya itu dilakukan dari penyedianya itu, penyedia mengajukan permohonan kesempatan ke PPK, PPK melakukan dilihat, lalu dilakukan perubahan kontrak. Nah, dilakukan perubahan kontrak ini, maaf, dilakukan perubahan kontrak. Nah, PPK mengajukan permohonannya, penyedia mengajukan permohonan, PPK menilai jadi di atas itu Bapak Ibu kalau dia pemberian kesempatan itu yang warna merah itu kalau dia tidak melewati tahun anggaran. Tapi kalau dia melewati tahun anggaran berbeda lagi ya prosesnya. Kalau tidak melewati tahun anggaran, prosesnya ya udah penyedia mengajukan permohonan pemberian kesempatan ke PPK, PPK melakukan penilaian kinerja
lalu sepakat ya udah dilakukan perubahan kontrak. Tapi kalau untuk pemberian kesempatan melalui tahun anggaran, penyedia tetap mengajukan nanti Bapak Ibu permohonan pemberian kesempatannya kepada PPK, lalu PPK melakukan penilaian kinerja, dan PPK melaporkannya kepada KPA. Untuk KPA nanti memastikan ada alokasi pembayaran atau tidak. Dan juga PPK dan KPA itu dapat berkonsultasi dengan APIP terkait dengan pemberian kesempatan ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu, karena pemberian kesempatan melalui tahun anggaran kita kan harus memastikan ya di anggaran berikutnya itu ada alokasi anggaran atau tidak, seperti itu. Karena ada juga beberapa yang dilakukan pemberian kesempatan ternyata di tahun itu uh, sudah dialokasikan anggaran, tapi karena misalkan karena ada refocusing apa, tidak anggarannya itu di apa berkurang itu nanti ada timbul nih masalah-masalah nih setelah itu. Nah, itu nanti akan kita diskusikan nih pembayaran terhadap pekerjaan yang mendekati akhir tahun ini. Nah, kalau kontraknya Bapak Ibu sampai dengan 31 Desember, berakhir sampai dengan 31 Desember, maka pada saat cut-off pembayaran di KPPN dapat dibayarkan 100% dengan melampirkan jaminan pembayaran. Jadi ini terhadap kontrak yang pastinya sudah jelas selesainya di 31 Desember 2023. Ini saya merujuk kepada PMK 194 tahun 2014, contoh PMK 243 tahun 2015 Bapak Ibu, terkait pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Jadi cut off-nya bisa dibayarkan duluan, dibayarkan 100% di depan dengan melampirkan jaminan pembayaran, tapi kalau Bapak Ibu bisa menilai jelas-jelas selesai kontrak itu hanya sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, bisa dilihat di layar Bapak Ibu menurut Undang-Undang 17 2023 pasal 4-nya dijelaskan proses pembayaran itu tahun anggaran itu meliputi serta tidak boleh dari Undang-Undang 1 2004 itu dijelaskan bahwa pembayaran itu beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang bisa diterima. Namun di dalam PP dibantu di PP 45 2013 itu diatur Bapak Ibu kalau dalam hal tertentu pembayaran dapat dilakukan sebelum barang jasa diterima karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain jika terkait dengan pembayaran uang pekerja, sewa menyewa dan sebagainya. Namun tadi ya Bapak Ibu dalam rangka pengendalian saldo kas negara, maka Menteri Keuangan berwenang mengatur penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran untuk pembayaran pekerjaan yang selesainya pada akhir tahun anggaran. Jadi memang prinsip awalnya ya udah kita membayar sesuai dengan prestasinya. Tapi tadi karena untuk memastikan untuk dalam rangka pengendalian saldo kas negara bisa dibayarkan di depan, tapi dengan jaminan tadi Bapak Ibu tetap dengan jaminan pembayarannya dan harus dipastikan itu pasti selesai di tanggal 31 Desember di tahun anggaran berjalan. Nah, gimana nih kalau misalkan pekerjaan itu melewati tahun anggaran? Kalau untuk melewati tahun anggaran itu yakin ya. Ketika pekerjaan itu tidak selesai nih Bapak Ibu di 31 Desember 2012, maka ini dapat dilanjutkan pekerjaannya 90 hari kalender, pembayarannya sesuai dengan prestasinya, dikurangi dengan denda keterlambatan. Nah, kalaupun sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan tidak selesai juga, mau tidak mau, uh, dan berdasarkan penilaian PPK itu memang tidak bisa selesai, ya udah langsung putus aja Bapak Ibu. Jadi kita lihat lagi titik beratnya itu di penilaian PPK. Kalau memang itu ternyata secara teknis bisa diberikan pemberian kesempatan, bisa selesai, ya sudah tetap dilakukan pemberian kesempatan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu dari sekarang udah tahu nih pekerjaannya, kalau saya beri kesempatan sampai sekian lama nggak akan selesai, ya harus mengambil sikap Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu langsung melakukan pemeriksaan kontrak. Jadi memang agak berat di sini tugas PPK untuk menilai nih pekerjaan penyedia itu seperti apa, tapi kan PPK juga bisa ya dibantu oleh fintech. Hadir, Palangkaraya hadir. Ya, terima kasih. Nah, saya sampai lupa nih Mas Heri, tadi saya terakhir tuh ngomong sampai mana ya. Jadi ya itu titik beratnya memang di PPK untuk menilai pekerjaannya, dibantu dengan tim teknis, jadi tetap harus mengambil sikap Bapak Ibu.
layak putus atau ini beneran putus atau layak diberikan kesempatan. Jangan sampai Bapak Ibu uh, uh, sebenarnya secara kajian itu nggak layak, tapi Bapak Ibu ya udahlah demi proses lagi gitu ya, ya udahlah lanjut aja, tapi kan lanjut lagi ternyata malah makin nggak efektif, belum tentu, dan ternyata nggak selesai juga, ujung-ujungnya buat apa, malah jadi nggak efektif. Mendingan di awal sudah ditentukan putus atau tidak. Tuh. Begitu Bapak Ibu. Ini saya mengambil gambaran ini berdasarkan PMK ya Bapak Ibu, PMK 194 junto PMK 243. Nah, kalau terkait ini tadi sudah dijelaskan ya, jaminan pembayaran tadi sepanjang batasan selesai 31 Desember, maka bisa diberikan pembayaran di awal dengan disertai oleh jumlah pembayaran. Oke, baik, izin Mas Heri, sekian dari saya Bapak Ibu. Mungkin sedikit ada tambahan di sini. eh, izin mungkin ada sedikit tambahan dari pimpinan saya, dari Pak Direktur maupun dari Pak Koordinator Bapak Aris Budiman, sebelum kita mulai ke sesi diskusi.